Assalamualaikum kawan-kawan. Kali ini kita akan belajar bersama lagi nih, bertemu dengan Salwa dan juga Bibi. Nah, kawan-kawan, malam hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang baru dan juga pastinya seru. Nah, cek kodot, kita bahas. Malam hari ini kita akan bahas tentang apa nih? Tentang plasenta previa. Pastinya penasaran dong? Yuk kita bahas slide selanjutnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu plasenta. Plasenta adalah salah satu organ berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15 hingga 20 cm dan tebalnya kurang lebih 2,5 cm. Sedangkan untuk beratnya sendiri rata-rata 500 gram. Umumnya plasenta ini terbentuk lengkap pada kehamilan ke-16 minggu. Pada normalnya plasenta ini berada di bagian atas rahim. Untuk fungsi dari plasenta ini sendiri itu berbagai macam. Yang pertama yaitu sebagai alat yang memberi makanan pada janin. Untuk yang kedua sebagai alat yang mengeluarkan bekas metabolisme. Untuk yang ketiga sebagai alat yang memberi zat asam dan mengeluarkan CO2. Sedangkan untuk yang keempat sebagai alat pembentuk hormon. Untuk yang terakhir atau yang kelima sebagai alat penyalur berbagai antibodi ke janin. Lalu, apa itu plasenta previa? Plasenta previa sendiri itu artinya adalah plasenta yang berimplantasi atau tertanam pada segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, sekitar 0,5% ibu hamil mengalami plasenta previa. Peluang kembali mengalaminya di kehamilan selanjutnya itu ada 4 hingga 8%. Untuk gejala dari plasenta previa ini sendiri ada beberapa gejala. Yang pertama yaitu pendarahan tanpa rasa sakit atau painless bleeding. Warna dari darah ini itu biasanya merah terang. Volumenya kadang sedikit, kadang juga banyak. Nah, untuk frekuensi keluarnya darah itu kadang terus menerus, kadang juga berhenti keluar. Nah, untuk gejala yang kedua yaitu bagian terbawah dari janin tidak kunjung masuk ke rongga panggul. Padahal jika bayi sudah mau lahir, pastinya dia akan masuk ke dalam rongga panggul ya, dan akan terjadi kontraksi. Nah, untuk gejala yang ketiga yaitu posisi janin itu melintang atau sungsang. Padahal jika sudah akan lahir, janin seharusnya kepala sudah berada di bawah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya persalinan normal. Untuk gejala yang keempat atau yang terakhir yaitu ukuran janin kadang-kadang lebih kecil dari usia kehamilan pada normalnya. Ini disebabkan karena sirkulasi darah. Untuk resiko yang terjadi jika terkena plasenta previa ini terdapat pada ibu, yaitu terjadi pendarahan hebat, mengancam keselamatan ibu dan meningkatkan resiko pendarahan pasca persalinan. Nah, untuk resiko pada janin yaitu selain bahaya akibat pendarahan, janin juga beresiko lahir prematur loh, atau lahir meninggal karena terpaksa dilahirkan. Nah, untuk klasifikasinya dari plasenta ini terdapat 4 posisi, yaitu yang pertama plasenta previa total terjadi bila seluruh pembukaan jalan lahir itu tertutup oleh plasenta. Yang kedua yaitu plasenta previa lateral terjadi bila sebagian permukaan jalan lahir tertutup oleh plasenta, hanya sebagian ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu plasenta previa marginal. Itu terjadi bila pinggir plasenta berada tepat pada pinggir pembukaan jalan lahir. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu plasenta previa letak rendah. Terjadi bila plasenta berada 3-4 cm di atas pinggiran pembukaan jalan lahir. Nah, untuk memastikan apakah plasentanya termasuk plasenta previa atau tidak, kita bisa menggunakan pemeriksaan USG. Nah, untuk transvaginal ultrasonografi itu keakuratannya dapat mencapai 100% loh. Tapi untuk yang kedua yaitu transabdominal ultrasonografi itu akuratnya bisa 95%.
Nah, untuk menyelesaikan bagaimana dengan kasus plasenta previa ini, cara menyelesaikannya yaitu dengan persalinan menggunakan seksio cesarea atau persalinan sesar. Nah, prinsip utama dalam melakukan seksio cesarea ini itu untuk menyelamatkan ibu, sehingga walaupun janin meninggal atau tak punya harapan untuk hidup, tindakan ini tetap dilakukan. Terima kasih Bunda telah mempercayai video dari kami. Semoga bermanfaat. Jadi jika ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran Bunda, boleh banget nih tulis di kolom komentar di bawah ini ya Bunda. Sekian dari kami. Jika ada kurangnya kamu mohon maaf. Tolong like, subscribe, and comment channel kami Bunda. Semoga bermanfaat untuk Channel kami ini selalu nomor 1 untuk para bunda semuanya. semangat para bunda. Semoga Bunda dan juga janinnya menjadi satu tim yang hebat dan juga kuat hingga persalinan nanti. Love you Bunda.